Sebulan lalu publik sepak bola Bandung dan Jawa Barat, atau bahkan Indonesia, dihebohkan dengan beredarnya kabar yang sangat mencuri perhatian atau cukup viral di banyak platform media online dan pun konvensional adalah trofi juara Liga 4 Piala Bandung Utama 2025 untuk pertama kalinya berhasil diraih Riverside Forest FC. Kesuksesan ini dipastikan setelah mereka menaklukkan PS Bina Pakuan dengan skor telak 5-0 dalam laga final yang digelar di Stadion Persib, Lapang Sidolik, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Minggu 19 Oktober tahun 2025. Yang bikin heboh bukan saja tim baru mengalahkan tim yang sudah lama malang melintang di kasta Bandung Soccer League atau kasta rendah Liga Indonesia tersebut dengan skor telak. Namun justru kehadiran pendukung dan pesta kemenangan yang sangat meriah dihadiri sekitar 12.000 lebih pasang mata yang memenuhi seluruh tribun Sidolik. Bahkan saksi peristiwa tersebut menggambarkan seolah tribun Sidolik akan runtuh saking sesaknya pendukung tim tersebut. Sangat meriah dengan nyala flare dan kembang api dan penyerahan piala oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Lantas dari mana dan siapakah pemilik klub Riverside Forest? Dan sejak kapan hadir di Bandung yang malam itu begitu terkesan sensasional dan fenomenal? Bahkan sebagian mengatakannya sebagai gila. Klub amatir yang kecil itu bisa mengalahkan klub-klub besar peserta Liga 1. Atau mungkin orang berlebihan dengan menyebutnya sebagai klub amatir Eropa. Bukan apa-apanya dibanding Riverside Forest dengan pendukung fanatiknya malam itu. Selamat datang kembali di channel saya, Yip Marta Stories, yang menyuguhkan beragam video tentang alam, lingkungan, seni budaya, musik, sepak bola, olahraga, dan lain-lain yang saya harapkan bisa menghibur dan menginspirasi serta memberikan informasi yang seimbang dan objektif. Kita yang di luar komunitas Riverside dibikin penasaran dengan fenomenanya yang luar biasa. Namun pasca momen pesta kemenangannya itu, tak butuh waktu lama hampir semua orang, terutama penggemar sepak bola, bisa langsung mengakses keingintahuan mengenainya melalui seluruh saluran media online dan mainstream. Cuplikan berikut adalah tulisan Reza Hoirul Iman dari Bandung Bergerak. Nama besar seperti Persib Bandung dan bobotoh fanatiknya dalam beberapa dekade ini turut memeriahkan gelora sepak bola di kota Bandung. Bahkan si kulit bundar tidak hanya meriah di ranah profesional saja. Di ajang amatir seperti Bandung Premier League BIP dan Bandung Champions League BIS pun kelihatannya tak kalah seru. Namun, dewasa ini, dunia sepak bola modern tidak hanya dijadikan sebagai hiburan rakyat. Sepak bola telah dirasuki kepentingan bisnis dengan datangnya para pemilik modal. Mereka datang atas nama kebaikan klub agar semakin maju dan berkembang. Tetapi nyatanya hal tersebut malah membuat ketidakseimbangan di dalam pengelolaan klub. Para pemilik modal yang dikata memberikan sumbangsi secara materi yang cukup besar kepada klub, pada akhirnya lebih didengar suaranya dibanding aspirasi dari supporter. Fenomena tersebut turut dirasakan oleh Yusuf Kafi Karim Amirullah yang sudah lama menjadi penikmat sepak bola. Hal tersebut membawa Yusuf dan rekan-rekannya untuk membuat klub sepak bola egaliter bernama Riverside Forest pada 11 Desember tahun 2021. Disebut Riverside Forest dibangun dengan semangat kesetaraan antara jajaran manajemen, pemain, sponsor, dan support. Semuanya memiliki hak yang sama dalam pengelolaan klub. Pendirian Riverside Forest berawal dari obrolan di sebuah tangga batu, Taman Sari, Bandung, antara Yusuf, Zebo, Mamat Prung, dan rekan-rekan lainnya dari Universitas Pasundan Unpas. Topik yang mereka bicarakan tidak lain sepak bola, yakni Bandung Premier League. Awalnya ada tim BPL yang minta Mamat
agar Prung jadi sponsornya. Dari sana dipikir-pikir, kenapa kita nggak sekalian buat klub saja? Akhirnya, lahirlah si Riverside dengan konsep tim sepak bola yang berbeda dengan yang lainnya. Tutur Yusuf kepada Bandung Bergerak.id, Sabtu 04 2 Maret tahun 2022. Dalam arti lain, Riverside Forest merupakan klub sepak bola yang dibentuk oleh supporternya sendiri yang diberi nama Birds Death Brigade, sebagaimana klubnya. Birds Death Brigade mengusung konsep egaliter yang membentuk perlawanan atas kedok industrialisasi yang terjadi di sepak bola modern. Yusuf mengaku hampir 70% pendanaan klub diberikan supporter untuk klub. Kemudian seluruh laporan keuangan juga dilaporkan secara transparan, bahkan dengan mengunggahnya di media sosial. Pada intinya, semua aspirasi yang datang, baik dari supporter atau pihak lain untuk klub, tidak akan dipandang sebelah mata. Konsep lain yang diusung Riverside Forest dalam dunia sepak bola yaitu Pong Football. Konsep ini mereka adopsi dari subkultur sepak bola Eropa yang menolak kapitalisasi terhadap sepak bola dan bertujuan untuk mengembalikan sepak bola sebagai hiburan untuk rakyat. Konsep Pong Football misalnya diusung FC St. Pauli di Jerman pada tahun 1910 atau FC United of Manchester pada ke-2005. Dalam hal ini, Riverside Forest hadir sebagai klub sepak bola yang dimiliki oleh para supportingnya sebagai respons dari modernisasi sepak bola yang membuat olahraga tersebut tidak ramah untuk dinikmati sebagai hiburan rakyat. Bersuara lewat sepak bola, ada dua kampanye yang dijalankan Riverside Forest dalam menyemarakan sepak bola di Bandung. Pertama, mereka mengukuhkan membuat klub berbasis supporter dan sebagian besar pendanaan juga diberikan dari supporter melalui penjualan merchandise dan kenceleng setiap pertandingannya. Kedua, bersuara melalui sepak bola. Ini mereka lakukan untuk melawan rivalitas yang kebablasan. Sudah banyak kasus pertumpahan darah hingga nyawa melayang atas nama rivalitas. Dalam hal ini, Yusuf Kahfi Karim Amirullah menjelaskan, bukan berarti rivalitas terlarang. Baginya rivalitas adalah bumbu dari sepak bola, tapi tetap hal itu hanya terjadi 90 menit selama pertandingan di lapangan. Konsep lain yang dikampanyekan Pong Football Bandung ini adalah Forever Underdogs. Meski mereka kini hadir di ajang sepak bola amatir kota Bandung, Bandung Champions League, tetapi mereka tidak terlalu berambisi menjadi juara. Zebo sebagai salah satu otak dari Riverside Forest menyebutkan bahwa Forever Underdogs berarti klubnya lebih mengutamakan bahwa semua orang dapat menikmati sepak bola daripada juara. Forever Underdogs itu jadi kita nggak ngejar juara, tapi yang kita kejar itu pesan di sepak bolanya saja. Jadi kami lebih mengusung pesan-pesan yang tidak pernah bisa disuarakan pada sepak bola Indonesia. Jelas Zebo, ia percaya bahwa sepak bola juga sebagai wadah untuk menyuarakan pesan atau bahkan protes terhadap ketidakadilan. Upaya ini pernah terjadi di dunia sepak bola, yaitu ketika ada spanduk Save Palestina. Hal tersebut menuai banyak kritik dan dianggap bahwa sepak bola telah dimasuki politik. Namun ketika Ukraina diserang Rusia, banyak yang melakukan aksi peduli terhadapnya. Zebo mengaku bukan berarti memandang sebelah mata Ukraina, tapi ketidakadilan telah terjadi di lapangan hijau tersebut. Oleh karenanya, Riverside Forest dan Birds Death Brigade selalu membawa minimal satu isu untuk disuarakan pada setiap Reverse Forest pertanding. Dalam menyuarakan isu tersebut, selain dengan spanduk perlawanan yang dipasang setiap pertandingannya, mereka juga membuat poster dan zin. Saat ini sudah terbit 2 zin yang selalu dibagikan secara gratis selepas pertandingan berakhir. Dari seluruh paparan di atas, cukup memberi kita pengetahuan lengkap tentang apa, siapa, bahkan misi dan visi dari sang fenomenal Riverside Forest FC Bandung ini. Sesuatu yang berbeda, bahkan melawan
Arus zaman yang kini seolah sudah dikuasai dan didominasi arus industrialisasi, komersialisasi, atau kapitalisasi. Dari apa yang kita lihat pencapaian mereka dengan semangat idealismenya yang sangat kuat, mungkin kita semua sepakat, kita salut, kagum, dan respek tinggi untuk mereka. Namun di sisi lain dinding, hati kita juga sepakat dengan pertanyaan yang bergelayut, seperti sebuah tantangan. Sekuat apa dan sampai kapan idealisme itu bisa bertahan terhadap kompromi dan toleransi kepada dominasi kapitalisasi? Dan semua tahu tak ada yang mustahil dalam hidup, termasuk sepak bola. Sangat mungkin Riverside Forest FC justru bisa membawa harum kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia ke belantara sepak bola dunia. Waktu akan menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak video ini.